Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Warung Saraba. Iya. Wih, Acil. Seger. Acil gini seger juga. Rambutnya hanyar. Seger buah. Seger semua ya. Seger. Oke, kita kali ini kedatangan seorang okupasi terapis di Rumah Sakit Badarudin Qasim Maburay, dan juga beliau ini merupakan di yayasan Rumah Mutiara Taman Mutiara Rumah Semut. Ya. Nah, di Pelamboyan ya. Pelamboyan. Ada Ibu Evi Luki Kustanti. Hafal Bu. Mas Adit ini punya kesulitan Bu, ada namanya kesulitan mengingat nama. Oh, oke, baik. Namanya panjang Bu ya. Itu penyakit juga Bu ya. Penyakit lupa mengingat nama narasumber itu biasanya ada namanya Bu. Ada. Gangguan memori gitu ya. Gangguan memori. Penyakit lupa. Nah, ini bercerita tentang kedatangan Ibu Evi ini, saya ketemunya karena telah membantu anak saya ya, itu karena ibu salah satu pasien. Jadi ibu inilah penolongnya dulu. Ya Allah. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Itu karena Sama-sama. memang anak Mas Adit tuh ya sudah sembuh sekarang ya. Emang ada garing? Alhamdulillah. Ya, proses pertumbuhannya Perkembangannya sudah membaik. itu karena dulu tumbuh kembangnya terlambat. Karena kekurangan sosok ayah Bu ya katanya. Enggak lah, bukan seperti itu juga. Ya banyak faktor lah. Salah satunya kan itu Bu ya. Iya Bu, Iya. enggak kan? Ya, peran orang tua penting dalam Ya, pertumbuhan betul. anak. Apalagi ini momentumnya kita mengangkat tentang Hari Lebaran. Anak Nasional. Oh, Iya. Hari anak ya? Hari Anak dong. Kada ingat nih. Udah punya anak kah? Sudah. Oh sudah. Kan kita juga yang Alhamdulillah. penting kan. Sudah berisi anak ya. Iya, alhamdulillah. Lengkap nih Bu, jadi ini kita konsultasi parenting lah. Jalan Ibu Evi lah. Tapi itu nanti dulu. Kita pengen tahu tentang perjalanan Ibu sebagai seorang okupasi terapi. Yang orang pertama bulah di Tabalong ini. Orang pertama. Orang pertama bulah. Profesinya maksudnya ya? Profesinya ya. Oh iya, tahun kapan ya Bu? 2011. Oh, pantes lama ya. Oh, 2011 kan Tabalong masih Sepi. Masih sepi lah ya sepi waktu lah itu ya. ya. Jalan masih satu itu. Dua jalur. Dua jalur tapi satu arah aja ya. Maksudnya tuh Satu satu gitu. Sekarang kan udah dua masing-masing ya. 2011 ke sini. 2011 ke sini. Tapi tambang masih sangat rame-ramenya ya. Sampai sekarang juga ya. Oh, sampai sekarang masih. Oke, kalau Ibu Evi ini dulunya sebagai okupasi itu terjun kuliah kah atau cuman apa tuh dulu? Sekolahnya dulu. Okupasi terapi itu kan kuliahnya di ini ya, di Politeknik Kesehatan Surakarta. Itu ada di Solo dan itu adalah satu-satunya jurusan di Poltekkes yang negeri. Dan ada jurusan okupasi terapi yang swasta itu setelah sekian tahun baru di UI. Jadi saya termasuk yang ini di Poltekkesnya, di negerinya. Iya. D3-nya berarti Bu ya? D3-nya. Emang cita-cita dari lahir? Dari sebelum lahir kan Bu itu Bu? Nah ini sebenarnya saya nggak enak ya. Kalau dibilang cita-cita dari lahir nggak ya. Cita-cita saya kan jadi dokter, jadi guru. Oh, dua Bu ya? Iya, ada dua cita-cita. Guru besar Bu maksudnya? Guru besar, cikgu. Oh bukan Bu. Maksudnya guru besar yang sedang viral ini Bu? Oh gitu, saya kurang tahu kalau itu. Ada tuh di kampus ya. Macam-macam. Prof. Iya, kalau setelah itu namanya orang tua ya pengennya anaknya setelah lulus SMA kan cepat kerja. Nah, diambillah saya jurusan D3. D3 itu waktu itu ceritanya ngambil jurusan kebidanan. Kebidanan, ya. Pengambil pertama bidan. Pertama bidan, kemudian yang kedua okupasi terapi. Itu pun anjuran orang tua. Dan pas pengumuman yang terpilih okupasi. Sedih Karena mau nggak mau harus di situ. Kalau nggak ibu nggak biayai kuliah. Iya, karena ultimatum, ya? ibu negeri yang penting habis itu
D3 cepet kerja. Kalau kamu ambil S1 itu 5 tahun, ibu nggak sanggup. Ada yang 7 tahun bahkan, Bu. Ah iya betul, ada bahkan yang 7 tahun karena agak rajin ya. Rajin, ya, rajin kerja, Bu. Iya, iya, iya. Jadi akhirnya sama ibu mau nggak mau harus di situ karena udah lulus dan di situ D3 menjanjikan habis lulus pasti kerja. Pasti kerja, Bu, ya. Tapi jadi, benar kerja. Iya, memang saya sebelum lulus pun saya sudah kerja. Jadi sambil mengerjakan tugas akhir saya sudah kerja. Kerja apa dulu kalau boleh tahu? Mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah. Jadi Pendamping ada pula? Guru pendamping. Guru pendamping pula. Iya. Jadi setelah itu lulus langsung kerja di Kalimantan Timur di PT Badak Buntang. Gas-gas ya. Jadi di situ memang ada satu klinik khusus untuk anak-anak ABK-nya orang-orang karyawan di PT Badak. Dari situ perjalanannya panjang masih habis itu ke sana akhirnya ke Tabalong Tabalong di tahun 2011. PNS Bu itu sebelum Belum ada PNS-an. Iya. PNS-an pertama di Tabalong itu kan di 2013. Jadi saya keterima PNS itu di 2013. Berarti 2011 itu udah di rumah sakit langsung atau gimana? 2011 itu ceritanya mengawali sebuah terapi gitu kan yang dipelopori oleh kakak tingkat saya. Tapi beliau bukan okupasi. Nah, kemudian saya diminta untuk menghandle. Dari situ saya mengenalkan tentang ABK, tentang okupasi, baik ke rumah sakit, baik ke dinas kesehatan. Barulah ada open mind, barulah dibukalah formasi tentang okupasi terapi di PNS. Oh, berarti memang sampean keliling dulu ya? Iya, waktu itu saya masih keliling-keliling Sambil- kayak orang nyari kerja gitu. Iya, betul. Dan di Ngenalin diri gitu kayaknya. Kenalin Iya. diri. Iya. tetapnya di Tabalong sini berarti. Iya. Sem- Dan- sempat ada mungkin penolakan, dikira sumbangan gitu? Pernah nggak? Sempat waktu itu sebelum namanya kami masih langka ya ketika Jurusannya ya. jurusannya. Iya, Propes. Waktu itu karena langka jadi ada yang wah ini nggak bisa, ini ajarnya di rumah sakit besar misalkan kayak gitu kan. Jadi masih ada yang menolak ya, berjuang lagi, berusaha lagi sampai akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba di formasi tahun 2013 itu ada formasi untuk okupasi terapi. Gitu. Baru sampean Baru daftar dan yang daftar kemarin 4 orang, yang diambil 2 orang. Ibu. Salah satunya saya dan yang kedua teman saya Pak Cahyo. Oh, Pak Cahyo. Betul. Berarti berdua ya. Berdua mengawali PNS okupasi terapi di rumah sakit. Aduh, ya. Perjalanannya itu. Tapi secara perjalanan waktu kuliah, ini kembali ke kuliah, perjalanan Oke, kuliah. flashback kuliah baik. ngapain aja dulu Bu pas selain kuliah gitu? Kegiatan apa maksudnya? Ya. Unit apa kegiatan mahasiswa biasanya ikut-ikut Mahasiswa. nggak Bu? Atau orang sampean tipe yang fokus kuliah aja gitu? Ya tetap ikut sih Mas. Kalau saya kalau kuliah itu ya kuliah, kemudian namanya anak kos ya. Oh ngekos Bu ya? Ngekos, Bu? Iya ngekos karena Ibu asli? jarak. Saya Sragen. Oh, jauh. Ya, dengan Solo itu kan lumayan. Lumayan. Apalagi Poltekkes Solo yang saya tempati ini kampusnya di kampus 2 itu lumayan agak Jauh. daerah, di daerah Colomadu yang dekat bandara di Sumarmo. Nah, Boyolali. iya, Kecamatannya. berarti dengan Kabupaten-kabupatennya. kampung saya itu jaraknya sekitar 1,5 jaman perjalanan. Oh iya, Jadi lumayan capek Zaman kalau itu transportasi kuliah. apa, Bu? Hanya Sepur? bisa di bis, kalau zaman saya bis. Bis. Zaman itu ya? Bis itu pun kami kalau dari daerah saya ya, itu 3 kali oper. Oper bis. Oper bis. Iya. Oh, kira oper kredit. 3 kali, jadi Kira oper lumayan. kredit. Oper kredit bis jual bis masih coba. Kaya dong saya. Kaya. Iya, jadi di situ akhirnya ngekos, sambil kuliah itu kadang namanya anak kos cari penghasilan tambahan gitu ya. Saya ngeles ngaji anak-anak. Les ngaji, Bu. Ngaji, Bu, ya? Saya les ed juga, Bu. Astagfirullahaladzim. Saya juga les dulu, Bu, waktu dulu. Ini orang lagi Oh, Ibu, Bu. Nggih, ngaji nggih. loh nih. Subhanallah, nggih. Kalau sekarang Bu, kalau astagfirullahaladzim. sekarang kan maksudnya zaman Ibu itu ya. Ibu zaman kuliah udah cari duit sendiri les ngaji. Sekarang pun semakin berkembang Bu ya, anak-anak tuh tetap juga ngekos sendirian, cari Ya, uang sendiri. Cuma betul.
Tambahannya. Tambahannya macam-macam ya juga ya. Enggak, maksudnya sekarang pekerjaan lebih terbuka. Iya. Ya kan, Bu? Bisa di online kan anak-anak kampus Ya juga. betul, banyak Ya, peluang lah kalau ya. pesannya secara online bisa Drive Iya. apa Grab, Uber. Zaman saya punya HP itu tahun 2004. Siemens pasti. Nokia 3310. Oh, yang bunyi yang anes gamenya snack. Iya. Ya. Gamenya snack ya. Baru itu punya. Berapa skor tertinggi snack sampai 1550. 1550. Wih, lumayan tinggi. Lumayan tuh. tinggi. Saya 10.000 Lumayan pernah. tinggi, ya. Oh, ini keren lagi ya. Memang karena nganggur aja, Bu, enggak ada kerjaan. Jadi tongkrongan tuh main adu snack pakai Nokia itu dulu. Iya, sampai tuh. Hasil Pak? Pernah main snack? Oh, Oh, iya, ularnya lain, Bro. Ini beda kayaknya ya. Ada punya HP. Ayo deh. Ya, lain punya HP main snacknya. mainnya HP, main snacknya. Oh, yang ular. Ular, Iya. Tahu ai. Hobi gak ada main snack? Kan dia juga, Pak. Oh, kalau megang snack. Ya, Makanan. ngemil. Makanan, ya. Itu hobi snacknya. Oke, kita break dulu Bu. Setelah ini kita akan membahas tentang Ibu. Sudah nih perjalanan Ibu di kuliah kan. Kita hendak tahu Ibu membangun sebuah Kampus? Lain. TK. Oh, TK. TK dan tempat terapi. TK ya. dan tempat terapi di mana infonya. Nah, Ibu menggratiskan anak seumur hidup. yatim piatu. Iya. Nah, ada programnya. Tapi kita berbicara ini setelah yang satu ini. Bu. Ya, Oke, jangan mana tar dua Saraba. Masih di warung Saraba bersama Ibu Evi Luki Kustianti. Kustanti. Kustanti ya. Kustianti. Ini sudah terjadi ke 1001 kalinya, Bu, di sini. Kesalahan nama narasumber. Mohon maaf ya. Memaafkan. Untung Ibu nih memaafkan. Penyayang. Memaafkan. Ibu nih mohon maaf, memaafkan. Kayak masih, Bro. Memaafkan Ibu nih, aduh, subhanallah. Untung juga Ibu ada di sini dan di Tabalong. Ya Allah. Oke Bu, perjalanan kita ingin tahu nih Bu tentang Ibu membangun yayasan Rumah Semut. Rumah Semut, Bu. Oke. Nah itu diawali karena apa? Apakah Panggilan alam? Panggilan alam atau jawaban dari Perenungan gitu ya. Perenungan. Atau setelah sholat istikharah, kan orang mengambil keputusan besar tuh. Setelah sholat istikharah tuh. Oke, baik. Sebenarnya kalau dari rencana awal saya di Tabalong itu nggak lama sebenarnya. Saya tuh Cuma numpang sebentar aja ya. Iya kan, pengen pulang kampung. Saya sama mami itu cuma merencanakan paling 5 tahun gitu kan. Namanya orang Jawa ya biasanya begitu ngumpul modal, yuk kita pulang ke daerah, bangun daerah gitu kan. Sekalinya tercantol selamanya ya maksudnya. Ternyata Tabalong yang perlu dibangun. Iya kan? Karena kan udah gede lah. Nah, dari kita tadi melanjutkan perjalanan terapi kakak tingkat tadi. Di perjalanan pecah nih. pecah kongsi? Pecah kongsi gitu ya namanya, kita punya pendapat beda ya. Saya punya pendapat A, beliau masih tetap di B, ya saya nggak bisa terus di B gitu kan. Akhirnya kami pecah baik-baik. Saya melanjutkan perjalanan terapi itu, kemudian saya terima di PNS, lalu bingung nih, saya ditinggalkan teman, saya cuma berdua waktu itu Mas, yang awalnya 4 orang jadi cuma berdua. Ini gimana ya gitu perjalanan kita, apakah kita sampai di sini, saya pulang aja ke Jawa gitu kan, ataukah gimana gitu. Nah akhirnya kita tetap lanjut, lalu membentuk yayasan. Bentuk yayasan itu kami bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Nah, pendidikan ini kami ada 2 pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan terapi itu sendiri, yang di situ ada terapi okupasi, terapi fisioterapi, ada terapi bicara, insya Allah nanti terapi anak terapi perilaku. Perilaku, Bu. Ya, Untuk perilaku. orang dewasa. Perilakunya menyimpang. Anak-anak, Oh, kebetulan anak-anak. ya, mohon maaf yang dewasa. Kalau terapi perilaku tuh ke pondok pesantren aja lah gitu. Penjara Yang kalau sudah itu anak. Iya, itu untuk anak. Nah, yang terakhir adalah terapi for time. Nah, ini ada 5 pelayanan yang diterapinya, dan yang
berikutnya kami dari terapi ini kan ada yang ini ya, masih ada yang kurang apa ya, supaya kita bisa memberikan kontribusi yang baik untuk anak ABK, karena mereka kalau cuma terapi aja ada yang kurang nih. Ada yang satu yang kurang sebenarnya. Nah, akhirnya kami bikinlah sekolah khusus untuk mereka. Jadi akhirnya sekarang kami ada TK ABK Rumah Semut, yang di situ ada playgroupnya dan ada TK-nya. TK. Sekalian Bu ya. Sekalian. Satu yang kurang terapi. Ada, ya, Pak. Bu. Yang mana? Terapi energi Bu. Wah, itu lagu terapi energi lagu. Senloko. Senloko. Pernah dengar, Bu? Belum pernah. Oh, belum. Ada di tempat Ibu ada cek kodam juga nggak? Biasanya lagi rame. Lagi rame nih Bu. Cek kodam anak-anak dari kecil kan. Gitu ya, langsung sembuh ya begitu dicek. Itu di tahun 2000. Kalau 14. untuk yayasan 14. pertama kali itu di tahun 2013. Itu yayasan langsung. berdiri. Yayasannya berdiri ya, mungkin dari rumah dulu Bu ya. Betul. Dari rumah sendiri dulu. Betul. Nah, Terus habis itu berjalan, untuk sekolahnya itu di tahun 2018 itu perizinan dinas keluar. Tahun 2021 kami perpanjangan terkait segala tetek bengeknya ya, namanya ada apa ya kalau Disambung ya. salah lain-lainnya. Ya, lain-lainnya. Baik. Perlu di terapi akhlak ini ya. Nah, dari situ keluar di situ. Jadi tahun 2021 semuanya sudah lengkap, termasuk Sudah lengkap. nomor apa ya, lupa Nomor saya, Mas. induk. Nah, nomor induk anu lah. Nah, itu. Perizinan itu bulan. Betul. Sudah sah dah Ya, syarat. alhamdulillah. Dan Ibu nggak terpikir balik lagi ya, yang 5 tahun itu, yang rencana Iya. 5 tahun. So ini jadi seumur hidup Bu ya? Iya, jadinya aduh kok nggak balik. Ini jadi seumur hidup di Tabalong nih. Berarti Mau kapan jadi terakhir ke orang Seragen Bu? Pon? Ke Seragen kapan terakhir? Kemarin bulan Juni. Juni. Iya, lebaran. Sampai sebulan sampai. Nggak nyampe, paling 12 hari aja, iya. Di sana masih ada siapa? Keluarga. Kalau orang tua. ibu masih ada, bapak yang nggak ada. Ibunya anak berapa Bu? Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Oh, tengah ya. Kecil anak berapa cewek? Pertama, Anak pertama dari satu bersaudara. 2. Oh, dua. Satunya mana? Satunya ada di rumah, ading. Ading. Ya. Berarti Nih kecil. Aceh ya? Berarti Bu di yayasan tuh pian sendiri seorang kah yang ibunya atau ada ibu yang lain juga? Oh iya, karena ini yayasan kami kebetulan ada suami ya, jadi saya kolaborasi dengan suami. Nggih, kemudian ada beberapa orang yang kami rekrut untuk bareng-bareng membangun yayasan. Jadi di yayasan sekarang ada 6 orang. 6 orang. 6 orang. 6 orang ini yang struktur yayasan atau Struktur yayasan plus pelayanan. pelayanan? Oh iya iya, nyambi selajur ya. Iya, betul. Suaminya Pak Cahyo tadi bukan? PNS bukan ya? Bukan. Oh bukan ya. Pak Iya, ini. iya. Suami saya juga OT juga, Apa itu? orang teknik. Oh. Oh, teknik. Pemburung. Tekniknya sipil, teknik sipil. Iya, teknik sipil. Orang teknik. Orang kaya berarti Bu ya? Masya Allah. Biasanya pemborong kan kaya-kaya. Didoakan ya. Doakan bisa banget nih. Udah kan udah bikin yayasan tuh udah kaya, maksudnya pahala juga. Oh ya, amin, amin, amin. Dan tentunya sudah terhitung berapa anak nih Bu yang Yang ada terapi maksudnya. Kalau dari awal sampai sekarang ini signifikan ya, maksudnya tuh fluktuatif dalam perjalanannya, dan saat ini sudah hampir 115-an anak Total? yang totalnya terapi di tempat kami. Dari 2013 tadi ya? Dari 2012, Yang saya pecah kemarin 2012. Pecah apa ya? Pisah dengan itu. itu masih kontak gak sekarang sama yang pecah itu Bu? Kebetulan nomornya sudah nggak aktif lagi. Iya, saya sudah berusaha menghubungi tapi nggak ketemu. Iya. Kalau ketemu Bu, apa yang pengen di Ya pengen ngobrol sharing, ya ngobrol sharing, lama nggak ketemu. Karena sebenarnya sih nggak ada Apa-apa lah, masalah gitu ya, masalah cuma besar nggak kita ada. beda Beda pendapat tujuan aja gitu. Tujuan beliau tetap begini, saya maunya harus maju gitu. Karena saya nggak pengen apa ya, kan beliaunya pengennya itu nggak usah izin dinas, gini aja dulu, nanti pasti juga suatu saat. Nah, namanya saya itu orangnya juga impulsif ya, impulsif tuh nggak sabaran. meledak-ledak Namanya Bro? masih muda ya. Iya. Saya pengennya, oh ini ada kesempatan ketemu sama kepala dinas waktu itu kalau nggak salah Pak Irwan. Oh, ya.
Nah, beliau waktu itu di Pradinas dan beliau berikan open nih, kalau mau perizinan, ayo silahkan gitu. Nah, saya nggak sabar nih, pengen segera masuk gitu kan. Nah, beliau nggak mau, akhirnya yaudah kita baik-baik aja deh kalau gitu. Kamu dengan jalanmu, saya dengan jalan saya, jadi seperti itu. Jadi, Tapi ingat namanya Bu ya? ingat namanya Mbak Yani Yani. Sekarang Iya. terakhir Ibu dengar dia di mana gitu? di Jakarta. Oh di Jakarta, wah susah nyarinya. Nggak mungkin nonton ya. Susah ketemu ya. Iya, Yani. Oke, nah ini Bu, itu kan sudah total, kita sudah tahu nih jumlah anak yang ke Ibu. Nah katanya Ibu nih menggratiskan ya anak yatim piatu atau kaum duafa gitu kah? Iya, betul Untuk sekali. terapi di tempat Ibu. Karena kan sejauh ini kalau saya dengar dan lihat kan walaupun dengan tenaga 3 di pelayanan di rumah sakit itu belum mengakomodir Betul. untuk, karena sejauh ini sudah meledak pula. Belum meledak, apa bahasanya? Overload. Orang anak-anak yang ini, maksudnya tuh anak-anak yang mau terapi ya. dan terapi itu. Gitu Ibu. Nggih, alhamdulillah kami dari tahun berapa ya, lupa saya ya. Mungkin tahun 2017-an lah kurang lebih nggih. Itu kami memang sudah menggratiskan untuk anak-anak yang yatim atau duafa kurang mampu itu untuk terapi maupun sekolahnya. Jadi kalau misalkan ada keluarga yang kebetulan dia punya keinginan untuk sekolah tempat kami, tapi kebetulan ada kendala biaya, itu kami minta untuk melengkapi beberapa persyaratan dan kalau memang sudah terpenuhi, maka kami gratiskan di situ. Memang tidak semuanya kami mampu, nggih Mas, maksudnya tuh nama yayasan kan sesuai kemampuan kami. Kadang dalam setahun itu ada 5 atau 3 anak misalkan. Kalau pas lagi lumayan nih rezeki gitu ya, 7 anak dalam setahun kayak gitu. Jadi tidak pasti berapa jumlahnya. Tapi semakin sedikit sebenarnya tujuannya semakin tercapai ya, Bu? Maksudnya gitu kan? Inggih, betul sekali. Harusnya kan seperti itu ya? Harusnya begitu. Tapi sejauh ini memang kalau di tempat Ibu sendiri bukan hanya orang Tabalong yang datang kan? Ya, betul. Kok tahu Mas? Kan kemarin Infonya syuting. banyak. Oh iya. Syuting iklan tempat Ibu. Bener. Itu Nggih. ya kan? Bu? Sampai Dari daerah mana aja, Bu? Dari mana aja tuh, Yang Bu? Yang paling jauh. Saya tuh sebenarnya bukan orang sini, jadi nggak tahu ya. Ada daerah Pasir, ada daerah Komamas. Komam. Itu Pasir juga pernah ada. Batu Kajang juga Kajang, ada. Pasir, Kaltim. Kemudian kalau yang arah Kalteng itu paling jauh Ampah ya Mas? Ampah Itu ada, Tamiang. nggih. Kemudian kalau Buntok pernah ada, cuma beliau kayak nggak sanggup lagi terus mundurin diri. Terus daerah Kalsel yang daerah sana itu yang nyebrang pulau tuh Mas, Tanah Bumbu bukan ya? Salah Kota ya? Baru. Kota Baru, iya itu juga ada. Tapi Kota terapinya online. Oh kami. online. Oh nerima online nih berarti juga Bu? Nerima online, nggih. Mau nggak mau Bu ya? Mau nggak mau ya? Mau nggak mau karena beliau jauh, Jaraknya itu loh, nggih, Mas, ya. jaraknya jauh. Di sini juga bisa pindah juga karena kebetulan bapak ibunya kerja di sana. Jadi kami waktu itu tawarkan online dan ini masih bertahan. Ada 2. Ada 2 ya. Ada 2 orang. Berarti online bisa juga lah. Pun Online bisa juga. online bisa juga asal tadi komitmen orang tua. Komitmen Karena yang jalanin mereka. Kami cuma memandu. Oke, Ibu diginikan ya, ginikan ya, nanti beliau laksanakan gitu. Gitu. Yang kerja-kerja tempat sampean itu ibu-ibunya itu rekrutan ini atau gimana? Sejarahnya panjang Panjang. nggak ya? Wah. Kok ada sejarah Bu? Iya, tadi kan saya berawal dari 2 orang. Iya, itu Setelah iya. saya ditinggal tadi di Ditinggal antara lagi? maksudnya ditinggal Mbak kan Yani? ada 4 orang nih. Nah. Tiba-tiba teman saya harus mutasi ikut suami. Nah, 2 orang yang bersih bertahan saya dan teman saya. Padahal pasien waktu itu meludak luar biasa dan kami akhirnya bekerja sampai jam 5 sore dari pagi sampai jam 5 sore. Belum di Rumah sakit gimana, Bu? Pelayan rumah sakit. Itu belum karena itu tahun 2012 tadi. Oh iya. 2012 tadi. Karena rumah sakit kan saya mulainya 2014, mulai masuk kerjanya. Oh iya betul. Nggih. 2012 ya. Nah, dari situ
buka lowongan nih, namanya lowongan ya yang datang siapa aja saya terima, pokoknya alhamdulillah ada orang mau. Itu masih miskin ya Bu? Masih merintis, maksudnya Masih nggak miskin punya ilmu, apa-apa miskin ya. pasien. Oh, ya, si pasien. Minim pasien ya. Tapi kendalanya kan satu gitu kan, ini orang pasti nggak punya basic, ini ya. orang pasti nggak punya kemampuan. Skill, ya. Dari situ saya akhirnya gimana caranya mereka punya kemampuan, ya mau nggak mau harus legowo ya, kita berbagi ilmu, ngelatih, yang namanya apa ya, dilatih kan kadang ada yang Macam-macam jengkelin ya. apa segala macam. Iya, dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah sudah 24 orang. 24 karyawan maksudnya. Totalnya Di rumah di rumah semut. Dan katanya di situ pakai kostum semut sebetulnya. Iya, pakai sayap-sayap gitu. Nah ibu ini kemudian ratu semutnya. Ratu semutnya. Yang mengendalikan semua. Ya itu kan kalau penamaan semut itu kenapa nih? Kan beralihkan Lu ke yayasan. semut itu bro hewan paling Apa? Kisah juga. hewan paling yang nggak kecil-kecil amat ya. Ya, kecil-kecil Kuat, tapi Bu. Dia tapi mematikan. gotong royongnya bagus bro. Nah, Oh, benar, itu. kerjasama. Iya, kerjasama timnya bagus semut Itu yang kami memang tadi kan Penamaan namanya kita ketemu sama orang yang nggak bukan ilmunya nih, dari segala macam background saya Jawa, dia mungkin Banjar, ada lagi orang mana yang ketemu yang kita itu ibaratnya dari beberapa macam budaya ketemu nih kerjasama loh. Nah, jadilah filosofi rumah semut itu. Rumahnya orang kecil yang nggak berarti, Tapi banyak. tapi kerjasama akhirnya jadi banyak gitu ya teman. Nah itu. Mantap. Baru ini Bu. Oh baru apa? Baru tahu saya. Tapi ilmu dan pengetahuan kami jadi bertambah ini tentang Alhamdulillah. filosofi semut itu. Iya betul. Mas. Karena Ada biasanya 8 sih kalau nggak Kalau ibaratnya Bu harus mengganti nama rumah semut Bu. Nama hewan apa lagi yang kira-kira bisa Ibu pakai nih? Mas Adit mungkin ada saran hewan apa mungkin ya? mungkin saran pian apa kira-kira? Mas Adit ini Bu, Saya- banyak sekali dia saran Saya kalau binatang ya Bu, yang jadi inspirasinya saya tuh inspirasi tokek Bu. Astagfirullahaladzim. Rumah tokek Bu. Apa itu? Kan bunyinya. Aduh. Filosofinya karena tokek ini Mahal jadi ya? mahal waktu Enggak dulu. juga, Bu, nggak kenapa ternyata nggak Dulu laku juga, Bu. dia menghidupi sebenarnya, menghidupi rumah. Menghidupi rumah, bukan yang ahli ngotorin rumah ya? Nah, betul Bu, kotorannya banyak banget. Oh, bukan ya? Iya, sama ini, dia kan sering bertelur itu Bu. Iya. Jadi telurnya tokek. Kayaknya hama deh mas. Hama ya jadinya. Oh, nggak masuk ya Mending berarti. yang lain deh harus Nggak tokek. masuk, nggak masuk. Saya malah inspirasi tokek dulu. Kalau Acil suka binatang apa? Rumah apa gitu bikin? Rumah Kalau apa? Rumah buaya kan? Buaya. Wah, ya bahaya dong. bahaya. Kayak yang mau masuk takut nggak Cil ya? Karena yang datangnya tuh buaya-buaya Bu. Oh, itu buaya darat ya. Lebih ke buaya darat itu. Obati pian pawangnya ya. Oke, ya Bu. Tapi kan sejarah perjalanannya ke break dulu lah. Kan itu ada kayak suara Oh, panggung. tokek lah. Yang ngomong. 16 menit. Info sudah. Wah, kita break dulu Bu ya. Karena kita perjalanan Minum nih. dulu, Bu Aini. Oh iya, ini panjang banget tentunya Oke, Ibu nih, oke, yang perlu siap. kita kulik dan perlu kita gali pokoknya. Oke, pemirsa di rumah jangan kemana. Terus baru Saraba. Kemana? Kemana? Ya, masih di warung Saraba bersama Ibu Evi, Luki Kustiyanti. Tanti. 3 segmen salah terus. Bu. Aduh, sorry Bu. Itu akibat apa Bu? Bukan logam juga Bu ya itu ya? Akibat apa itu? Kurang sholat mungkin Bu. Baik. Kurang ingat sebenarnya. Kurang fokus, makan bisa juga. banyak yang dipikirkan kayaknya. Iya, pikirkan istri kedua. Iya, betul. Tapi Bu setuju nggak sama poligami Bu? Nah, setuju apa enggak? Karena itu kan salah satu dibolehkan ya. Iya, iya. Nah, ya, monggo Tapi aja. binian mana yang sanggup di poligami? Banyak. Tapi aku dendam. Kenapa? Ya, Kenapa? masa laki kawin lagi kayak tenang. Kalau ya misalnya menyantuni janda, saya itu kan ada bapak juga. Ya tergantung lakinya, mun lakinya ya mampu aja kalau Ya mampu misalnya mampu. ya mun ini dalam misalnya ekonomi kada mampu mun bebini lagi
Makin sulit Kan ya. syaratnya Nggak tahu diri. banyak. Iya. Poligami itu syaratnya banyak. Iya, betul. Boleh, tapi syaratnya dipenuhi kan banyak. Banyak, Bu. Dan kalau kamu nggak bisa memenuhi syarat itu, maka satu aja yang dinikahi. Nah. Jangan aneh-aneh. Betul. Nah, gitu. Mas. Hei. Nikahi satu aja masih banyak hal yang harus dihadapi itu kan. Kita kembali ingatkan Astagfirullahaladzim. untuk teman-teman. Kenapa jadi begini pembicaraan kita ya? Sambil Bu, iklan sedikit Bu. Dakwah sedikit. Iya. Dakwah sedikit. Nah Bu, sebelum ke tentang poin penting tentang sebuah parenting ya. Parenting anak Bu ya. Kita anak tahu tuh Bu tentang Ibu perjalanan karir perjalanan membangun sebuah yayasan Semut ini yang untuk membangun dari anak-anak Ibu tuh membagikan ke Ngomong apa sih? pegawai tadi, nambah pegawai itu untuk di Pegawai, di Tabalong membagikan ini. ilmu maksudnya. Ya, itu apakah sulit kah atau gimana tuh? Intinya itu aja, Bu. Kan udah dijawab di segmen 2. Iya, tapi secara detail dulu gitu loh kan dari 24 karyawan. Dari 2 itu. orang jadi 24 tadi. Nah, itu apakah kebanyakan masih bertahan, masih loyal atau Pindah ke kubu sebelah. Biasanya ada tim-tim. Ya, namanya perjalanan kan tidak semua orang memiliki ini ya jiwa untuk menghandle anak-anak ABK. Karena kita tahu bahwa anak-anak ABK itu memiliki gangguan yang cukup kompleks, cukup berat. Ada yang memang cuma 3 bulan, 2 bulan ampi kayak gitu. Karena memang tidak mudah, apalagi peran mereka yang masih single. Saya paksa untuk kamu ini sosok ibu, kamu ini adalah sosok emaknya mereka. Gimana caranya kamu menghadirkan kasih sayang, menghadirkan kesabaran, menghadirkan ketegasan itu ke mereka sehingga mereka paham terkait instruksi yang kamu berikan, mereka paham apa yang kamu minta. Nah, akhirnya mereka juga nurutin apa yang kamu mau. Nah, ini kan tidak semua orang mudah. Iya. Dan banyak memang pergantian itu selalu ada pasti. Dan beberapa orang yang memiliki tekad yang kuat dan sudah terketuk hatinya untuk menolong anak-anak ini, rata-rata mereka bertahan sampai sekarang. Bahkan ada yang sudah kuliah jurusan saya juga, okupasi terapi. Ini anak dari Tantaringin, asli Tabalong. Kemudian ini terapi wicara, juga anak asli Tabalong. Ini satu-satunya. Ya. Satu-satunya Bula? Satu-satunya, ini masih proses kuliah. Nanti insya Allah November kembali lagi ke sini. Terus kemudian ada yang kuliah jurusan PAUD-nya. Jadi PAUD, karena kami PAUD khusus ya? PAUD-nya kan nggak ada, sebenarnya kalau jurusan PAUD khusus nggak ada. Tapi dia yang awalnya background-nya SMA, jadi punya semangat gini, aku harus punya ini nih, ilmu kepautan, kayak apa caranya. Nah akhirnya dia itu mau kuliah kepautan, itu yang saya apresiasi gitu. Yang awalnya nggak tahu apa-apa, kalau ngadepi mereka anak-anak tantrum kan dicakar, digigit, kan curhat ke kami nangis ya, gini gimana gitu kan. Saya kok dicakar, dijambak misalkan kayak gitu. Nah itu dari mereka yang akhirnya minder jadi percaya diri untuk aku mau nolong mereka, aku mau ilmu yang lebih lagi supaya aku paham lebih dalam lagi. Gitu. Luar biasa. Dan ini yang terakhir kemarin di Poltekkes Makassar, jurusan fisioterapi anak wayau asli. Jadi saya bilang kepada mereka, kalian itu kalau udah punya jiwa ini berarti itu panggilan Tuhan, panggilan Allah. Kalian harus dalemi lagi ilmumu, jangan cukup dari Bu Evi. Kalian harus gali ilmu sebagai okupasi itu seperti apa, terapi wicara itu seperti apa, supaya kalian bisa menolong anak-anak ini di Tabalong wilayah kalian sendiri. Gitu. Luar biasa. Tuhan banyak juga kalau panggilan Tuhan punya awal. Panggilan beda apa ya, panggilan hati. Panggilan ya. hati. Baik. Meninggal nih orang ini panggilan. Berarti sudah Ibu menyebarkan virus kebaikan. Amin, amin. Dari apa? Dari anak-anak Tabalong yang dulunya yang ibaratnya masih buta akan masa depannya ya Bu ya. Betul. Masa depan juga Belum tahu masa depannya kan. Bukan apa ya beda? Bukan gitu. Mau jadi apa gitu ya. Ya, gitu. Karena jadi tambah kemauannya untuk mencapai itu. Alhamdulillah. Jadi seneng banget. Tapi memang kemarin rata-rata untuk masuk ke Poltekkes itu nggak mudah, Mas. Nah, itu Bu. Karena Saya itu aja Poltekkes favorit seluruh Indonesia. Yang negeri Poltekkes soalnya, Surakarta paling itu murah.
paling murah negeri, kemudian mohon maaf ya kualitasnya lebih bagus, Ya. nggih. Jadi ketika masuk ke situ tuh berbondong-bondong dari seluruh Indonesia itu bersaing untuk bisa masuk dan tidak mudah, dan berkali-kali beberapa teman-teman di kami juga gagal masuk ke sana. Nggih, gagal. Wah, hebat sekali ya aku ini. Doraemon. Nah, Aku membayangkan ya, maksudnya kalau kita baru pertama kali kerja aja lah, menghadapi anak tantrum, apalagi yang berlebihan, wah nggak bisa kebayang. kadang kebalik emosi. Sehari itu nggak tahan kalau kita ya. Betul, ada yang pernah nyoba berapa ya, nggak nyampe sebulan mas, tuh nangis di pojokan, kenapa? Ulun gak ada sanggup lagi, ulun ambil begawi. Ada juga. Tapi ya itu dari yang nggak tahan ada, tapi yang tahan tadi yang maksudnya terketuk tadi mungkin di bonding dia sama anak-anak sampai. Iya, luar biasa. Ada yang pernah sampai lihat nggak, nih orang ini kok luar biasa gitu anak Nggih. sampai. Nah saya tuh kadang nggak lihat mereka yang berkembang kayak gitu, saya deketi. Kamu tuh keren loh ngadepi anak ABK yang nggak punya ilmunya, tapi kamu bisa. Kamu bisa menyayangi mereka, kamu bisa tegas ke mereka, kamu bisa beri instruksi ke mereka. Terus kamu nggak mau nih pengen jauh lagi ilmumu. Ulun hendak, tapi ulun terkendala orang tua misalkan. Biasanya kenapa? Nggak boleh kuliah, nggak ada biaya dan sebagainya. Nah kami biasanya, saya dengan suami itu memfasilitasi untuk komunikasi dengan orang tua. Jadi beberapa anak yang kuliah saat ini itu orang tuanya dulu nggak membolehkan. Iya itu jadi Itu kendala kami waktu itu. Banyak Diku ya, orang tua nggak mau jauh. Yes, Iya. itu betul salah satunya. Sama takut anaknya kenapa-napa kan. Betul. Nanti kayak apa kuliah di sana jadi apa dan sebagainya. Nah, itu kan kayak apa anak di sana hamil, pulang hamil. Oh banyak sekali yang harus diobrolin. Diobrolin Bu ya. Lu berapa hari tuh Bu? Kami butuh banyak waktu ya, Waktu ya, sama bertahun-tahun untuk pendekatan ya, pendekatan ke ke orang orang tuanya. Untuk ini juga alhamdulillah akhirnya terbuka sih beberapa orang memang, tapi tidak semua, memang sulit. Yang tertutup tetap ada ya. Bon, Yang nggak memperbolehkan. pokoknya nggak boleh, itu ada juga. Ada juga. Ada juga. Oke. Ya, itu yang ada. Tapi secara Ibu menilai yang menguatkan titik kuat dari masing-masing apa ya? Terapis Terapis tadi, itu tuh oke. apa sih Bu? Iya, yang bikin mereka tetap itulah, Tetap keren Apa? gitu ya. Iya. tetap mau lah. Yang pasti daya juang mereka ya. Menghadapi anak-anak ABK itu kan nggak mudah ya. Mereka tetap gimana caranya saya bisa masuk ke dunia anak-anak. Padahal mereka kan pasti dari anak muda ya. Namanya Ya. lulusan SMA itu berapa tahun sih Mas? 18. Nah 18-an itu anaknya masih labil. Anak-anak perempuan yang masih ya namanya masih pengen seneng-seneng, masih pengen ini itu kan, tiba-tiba kok jadi ibu gitu. Acil kenapa? Ulun suah 1 tahun di PAUD. Oh ya? Iya, dulu tuh. keren. Anak-anak ya. Ya, cuman lain anak-anak yang sekolah PAUD. Iya, setahun. anak normal ya. Iya. Iya. Stres nggak? Setahun nih. Berarti nggak tahan lah. Bukannya kata tahan bang, cuman ya cari pengalaman, cari di lain lagi begitunya. Berarti Acil ini lebih tahan menghadapi atau apa maksudnya? Tadi ya pawang tadi ya. Bawang buaya. Makanya dia bikin Rumah buaya. pendidikan anak dewasa kan. Itu ya Bu ya tadi ya? Iya, daya juangnya mereka yang saya lihat memang dievaluasi kan, kalau memang dia nggak punya daya juang dengan cara apapun kami mengedukasi, melatih dan sebagainya, berarti ini nggak bisa bertahan. Kemauan memang Bu ya. Iya, karena itu pasti nggak semua orang. Kalau dari anak Bu ada nggak yang misalnya kan ini kan sampai dari 2012 sudah mulai. Ada nggak anak yang dulunya tempat pian, kompos terapi, setelah ini 10 tahunan lebih ada yang sempat ketemu lagi gitu, masih kenal gitu, masih menyapa? Nggak ada ya? Beberapa anak malah saya cuma dengar kabar karena mereka nggak banyak di Tabalong lagi. Ini ada yang masih kenal, ada yang kada lagi karena mungkin mereka kenalnya pas ketika tantrum-tantrumnya ya. Iya betul juga ya. Mungkin daya ingatnya mungkin segitu belum ya. Pas mereka masih susah-susahnya kan. Tapi ada juga yang masih apa ya istilahnya itu ingat saya gitu. Ini siapa Ibu Evi, masih ada juga. Tapi saya nggak tahu berapa orangnya. Yang pasti kebanyakan ketika dapat informasi mereka sudah ada yang SMP, ada yang SMA. Dan itu berjalan seperti anak-anak umumnya sudah. Sepertinya begitu karena mereka bisa mengikuti pembelajaran di SMP dan SMA-nya. Ya betul, karena SMP SMA-nya kan Betul, bukan di reguler kami kan? kan. Reguler.
secara poin penting Bu dalam hal kita kan ibu sudah berapa tahun dah. Nggih. Nah, mungkin yang perlu kita sebagai orang tua untuk tumbuh kembang anak ini yang perlu diperhatikan apa aja? Ya agar tetap normal lah. Tumbuh kembangnya optimal ya. Ya optimal maksud saya. Wah pintar sekali. Itu maksud saya Bu. Selalu. Nggih. Karena kita harus harusnya memperhatikan terkait aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan itu kan pasti terjadi. Ya. Tapi kalau perkembangan itu tidak semua bisa terjadi. Nah, perkembangan itu dari tahun, dari bulan itu berbeda dan ini harus diisi dan harus dipantau. Rata-rata kan yang penting anak itu cuma tumbuh, bukan berkembang gitu. Nah, anak tumbuh kan yang penting dia udah gede, udah sini, usia segini, berat badannya segini, paling cuma gitu aja. Tapi perkembangan itu ada tolak ukurnya kan, ada tolak ukur setiap fasenya. Betul. Nah, kemudian dalam fase perkembangan itu kan ada ini ya, kalau orang posyandu biasanya asih, asuh. Satu lagi apa ya? Asah, asih, asuh ya. Asah, asih, Asuh. asuh. Satu lagi apa ya Mas? Lupa. Asik. Itu harus terpenuhi kan? Oh iya. Ya, kalau itu tidak terpenuhi, ya perkembangan tadi yang ada tolak ukurnya tadi ya nggak bisa optimal. Iya. Iya, berarti itu bulah. Kalau Peran figur aja Bu, figur seorang kalau ayah aja lah contohnya. orang tua, Bu. Enggak, ayah dulu. Ayah Kita kan kata laki-laki. ibu kah, Bu? Ibu tuh pasti, kalau Ibu tuh pasti lengkap. Ibu Ayah kah? pasti dekat. Kalau ibu tuh pasti dekat. Sebenarnya gini, kalau untuk perkembangan tadi karena asih asuh itu kan semua harus terpenuhi dengan tanggung jawab masing-masing. Ayah punya peran, ibu punya peran. Nah, yang terjadi permasalahan yang saat ini itu kebanyakan kan timpang. Betul. Peran ayah itu dianggapnya kan hanya mencari nafkah. Nah, akhirnya timpang di perkembangan. Sedangkan perkembangan itu proses dari tumbuhnya anak ini butuh sentuhan ayah, butuh sentuhan ibu. Nah, peran ayah ini sangat penting bagi perkembangan. Apalagi bonding terkait ketika pernah nggak dengar ada dokter anak itu bilang kalau anaknya panas, itu ayahnya itu yang dekat. Iya, dekat Ya, tanpa baju kan. Bukan ibu, padahal ibu yang ASI kan harusnya. Iya. Tapi itu justru memberikan antibodi kuat ketika justru dipeluk ayah. Nah, makanya kenapa kehadiran seorang ayah itu penting dalam perkembangan anak. Saya pernah itu Bu, waktu kan Pernah ya? anak saya panas kan. Nggih. Akhirnya saya dekapan sama istri saya tuh. Sama anak. Yang mana Sama ini? anak, ya. Sama anak. Sama Setelahnya anak. sama istri. Sama Dia emang anak. bener abis itu dia agak jadi Turun. adem Turun gitu. kan. Ditaruh lagi. Demam lagi. Kalau saya sama juga, Bu, dulu. Sama kan? Nah. Tapi saya mau pulang dulu, Bu. Nangis dia seharian malaman, Bu. Saya peluk semalaman aja, Bu. Anak siapa itu? Anakku. Alhamdulillah anak sidin lah. Iya, kalau ya meluk anak orang. anak saya dulu. Ya kan anak mertuamu. Ya. Jadi itu yang harus dipenuhi Penuhi, Bu. dalam perkembangan supaya optimal lah. Nah, tapi yang jadi pertanyaan nih, Bu ya. Oke. Dulu dan sekarang itu berbeda. Oke, bedanya Tentang- apa? Sekarang ada speech delay, Bu. Iya itu, karena kenapa sih kok banyak banget kasus itu ada? Banyak sekali. Banyak sekali itu. Saya pengen jadi orang dulu aja, Bu. Oh gitu ya. Kembali. Memang umur Anda kan memang sudah Iya. agak memang orang dulu juga. Iya. Iya. Sebenarnya kalau dari penelitian ya, pendataan yang sebenarnya orang zaman dulu itu juga ada yang speech delay. Mungkin pian-pian kalau ingat di kelas pian atau TK pian dulu ada teman yang ini ada, sebenarnya ada. Tapi kenapa tidak terjadi gangguan yang menetap? Artinya gangguan menetap itu gangguan yang sampai lama kayak sekarang ini. Karena mereka didukung oleh lingkungan yang sangat bagus. Mereka nggak ada HP, mereka nggak ada TV. Mereka pasti diajak temannya main kan. Lama-lama namanya anak distimulasi lingkungan, lama-lama dia berusaha untuk ngomong, berusaha untuk bicara. Nah, kenapa kasus saat ini speech delay itu semakin meningkat kasusnya atau nggak menurun tapi malah justru makin banyak? Karena pola asuh sekarang bergeser.
pola asuh sekarang kita udah merasa nih, wah dulu kalau ngasuh anak tuh gampang, akhirnya digampangin kan, padahal kan perkembangan itu nggak gampang, perkembangan itu butuh stimulasi, baik itu lingkungan maupun orang-orang di sekitar dia. Harus support juga itu. Betul. Tapi bedanya sekarang gini, kalau orang-orang dulu itu misalnya dalam beberapa bulan kan, oh ini jangan distimulasi merangkak dulu. Padahal kan kalau sekarang kita lihat panduan-panduan yang masa kini lah ya, updatean ilmu kan umur beberapa bulan udah harus mulai di itu kan Iya, distimulasi. Nah itu agak tantangan juga menurutku. Misalnya ya sama neneknya, jangan nanti aja dulu. Itu. Nah, kalau zaman dulu nggak dilatih itu kan ini ya Mas ya, ada kayak semacam bukan bonding ya, lebih ke Lingkungannya beda. dia banyak hal yang dipelajari di lingkungannya. Kalau sekarang, kenapa distimulasi itu penting? Karena mereka harus belajar dari awalnya gitu loh Mas. Kayak tadi merangkak, misalkan nenek bilang oh, jangan merangkak dulu. Padahal usianya udah 8 bulan. 8 bulan itu adalah perkembangan yang harus dicapai seorang bayi, itu adalah merangkak, motorik kasarnya. Ya. Kemudian untuk motorik halusnya, perkembangan di usia 8 bulan itu melempar mainan. Tapi kadang sama orang tua, jangan lempar-lempar, kada boleh. Jadi dia bingung, aku harus ngapain. Akhirnya dia tidak ada punya keinginan, tidak ada punya minat, dan akhirnya memperlambat dia untuk memahami lingkungan. Nah seperti itu. Iya. Cucu kayak Lempar anak mainan 8 bulan itu pula. Lempar mainan. cara bergerak-gerak lah. Contohnya ya, tapi banyak. Banyak sih. Salah satunya 8 bulan itu Sudah. suka melempar-lempar mainan, suka ya bahasa kita merusak barang kayak gitu. Ada juga yang 2 bulan lempar jumroh tuh. Itu lain. Itu sudah naik haji jalan. Iya. Kawan kami haji kada hadir nah harga hadir. Oke, ya itu tadi. Belum dong. Apa lagi? Oh, belum. Belum. Coba Pak. Belum ada apa? Kayaknya banyak. Nah nih, Iya, kita Yang konsultasi dipikirkan. colongan aja. secara peran ini kan Bu tentang Hari Anak nih kaitannya. Hari anak Oke. ini. Nah, apa sih Bu kalau Ibu menilai tentang Hari Anak ini Memaknainya. memaknainya? Gimana Bu kalau Ibu dari seorang okupasi terapis dan pemilik yayasan lah. pendiri. Sendiri. Apa ya? Hari Anak Nasional. Sebenarnya kalau saat ini dikatakan Indonesia ini sudah maju ya, seharusnya untuk fasilitasi dari seorang anak terkait tumbuh kembangnya itu tidak lagi terlambat sebenarnya, seharusnya begitu gitu ya. Dan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus pun itu nggak lagi kebingungan kemana anak-anak yang seperti ini nih harus diberikan pelatihan atau stimulasi gitu. Nah, kalau misalkan seperti ini sudah terbentuk dengan baik gitu ya, anak-anak Indonesia ini insya Allah jadi anak-anak yang kuat dan tangguh gitu ya, dari terkait perkembangannya, terkait dari teknologinya, apalagi sekarang teknologi sangat luar biasa, tidak ketinggalan kita dengan negara lain kan. Tapi kalau perkembangan kita tertinggal, ini yang percuma, yang menguasai teknologi siapa? Maka kita harus menyiapkan anak Indonesia ini dari pertumbuhannya tadi, dari mulai 0 bulan sampai dia di masa golden age-nya ini benar-benar terpenuhi maksimal, optimal, maka dia di situ akan tumbuh menjadi anak-anak yang mampu menguasai teknologi dengan baik gitu. Itulah tadi. Nah, luar biasa ya. Maknanya. Kalau Mbak Adit sendiri memaknai Hari Anak ini seperti apa sih? Kalau saya pribadi tidak ada perbedaan antara anak ini dengan pertumbuhannya, tidak ada pembeda. Maksudnya kayak apa? Kayak ada pembedaan nih anak dengan ini. pertumbuhannya Jangan membedakan tentang diri tumbuh kembang anak dengan anak masing-masing. orang lain. Ya, gitu ya Bu ya. Ya kadang kan orang tua jadi ini Khawatir, ya Mas, was-was. khawatir, was-was atau malah justru insecure ketika anaknya tidak sama dengan anak-anak yang lainnya itu. Betul kata Mas Adit ya, sekarang fenomenanya mohon maaf, kebanyakan menilai anak yang lambat itu jadi lambat beneran gitu. Maksudnya tuh apa ya, tidak menerima. Oh iya. Bahwa nanti akhirnya membanding-bandingkan kan, bahkan ke cucunya sendiri atau bahkan ke saudara kandung aja masih membandingkan, kamu kok nggak bisa sama kayak kakakmu kayak gitu. Anak uang 10 tahun wis mergawe. Iya. Turu. Itu 2 bulan remaja. udah naik hajian orang kan.
Kalau yang sering dibanding-bandingkan tuh umur remaja biasanya Bu ya. Oh, gitu. Lulus SMA belum misalnya ya belum ada yang kerja dan turu-turu di rumah sampai jam 1 biasanya tuh dimarahin orang Itu tua. sudah dewasa, itu bukan anak lagi dah. Ya tetap anak orang tuanya, Bro. Anak orang tua ya. Dan rata-rata akhirnya jadi banyak remaja yang tumbuh itu dengan ketidakpercayaan diri ya, karena dia dibanding-bandingkan terus gitu oleh bahkan orang tuanya sendiri gitu. Tidak ada pembandingan lagi, nah itu. Nah, betul. Cuman paling tidak orang tua ini bisa menjadi contoh. Contoh apa nih? Contoh untuk tidak membanding-bandingkan. Oke. Acil belum nih. Heeh. Memaknai hari anak Acil. Apa Acil? Dengan Hari pengertian. anak. Bagi Acil bisi anak nih. Barisnya ya setiap hari ya hari anak gitu nah. Karena kan menggendong anak loh hari-hari. Jadi ya sama ay. Ada babysitter kah? Hah? Ada babysitter kah? Ada. Acil Berarti diasuh sendiri ya. iya. Ya, luar biasa. Orang Keren, tua. keren, keren. Kalau Mas Dermat apa maknanya? Lain jenengan. Bahasa Jawa nggak apa-apa. Yo, gimana ya? Baru punya anak ya, umurnya kan baru 8 bulan ya. Paling Iya. lagi seru-serunya aja. Iya. Gimana ya? Yang penting itu aja, Bu. Pengen jadi ayah yang baik itu aja dulu. Wih, keren. Jadi ayah yang baik dan suami yang baik. Itu belum tentu suaminya. Penting ayah dulu. Untuk memenuhi kriteria tadi. Iya, Bu, maksudnya lagi ya, maksudnya kan ya gitulah. Oke. Intinya jadi ayah yang baik aja dulu. Ya, oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan di Warung Saraba kita kali ini, Bu Ya, Evi. Pokoknya ini isinya daging ya, Bu. Daging. Daging. juga sih. Iya. Kita yang enggak, ibunya Kita kayak ibunya yang daging gitu, nah pokoknya. Mudah-mudahan bermanfaat juga ya. Iya. Ya, mudah-mudahan Warga Tabalong dan sekitar. Nah, ya, mudah-mudahan itu, Bu. semakin banyak orang yang peduli ya tentang hal-hal Amin. seperti ini ya. Karena bentuk itu tadi kata Ibu tuh ekosistemnya seperti itulah. Ya, oke. Ya, pemirsa di rumah, itu tadi perjumpaan kita kali ini bersama Ibu Evi Luki Kustianti. Kustanti. Pokoknya tetap saksikan Warung Saraba setiap hari Senin sampai Rabu pukul 20.00 WITA. Tentunya juga bisa disaksikan melalui handphone dengan mendownload TV Tabalong di App Store ataupun Play Store. Dan juga bisa nonton di YouTube Program TV Tabalong dan Facebook TV Tabalong. Wah, banyak sekali ya. Ya, akhir kata kami beserta kru yang bertugas sampai undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.